Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kevin Dix resmi menjadi WNI, Erick Thohir pastikan ia dapat bermain di laga versus Jepang. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengalahkan Timnas Thailand 5-1. Seluruh skuad Timnas Indonesia sudah berkumpul untuk menghadapi laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Seperti apa berita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Kevin Dix, bek muda berbakat yang bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark, resmi menjadi warga negara Indonesia 2 kode NI setelah mengucapkan sumpah pada 7 November 2024. Acara pengambilan sumpah berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Copenhagen dan dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mendukung penuh proses naturalisasi Dix. Thohir menekankan pentingnya kehadiran pemain berkualitas untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Dix melibatkan berbagai prosedur administratif dan dukungan dari institusi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri. Dengan kerjasama yang baik, Dix berhasil mengukuhkan statusnya sebagai WNI dalam waktu singkat. Lahir pada 30 Maret 1996 di Amsterdam, Dix memiliki karir menjanjikan di Eropa. Sebelum bergabung dengan FC Copenhagen pada 2023, ia bermain untuk klub-klub ternama seperti Fiorentina dan Vitesse Arnhem. Dix dikenal sebagai bek kanan yang cepat dan mampu berkontribusi dalam serangan. Dengan status barunya sebagai WNI, Dix berpeluang memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. PSSI berharap ia segera bergabung menjelang pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, kemungkinan besar ia juga akan tampil dalam laga melawan Jepang pada 15 November 2024. Kehadiran Dix di timnas diyakini akan memberikan dampak positif, tidak hanya dalam performa di lapangan tetapi juga dalam mentalitas dan profesionalisme pemain muda lainnya. Pengalamannya di liga-liga Eropa dapat menjadi panutan bagi generasi muda pesepak bola Indonesia, serta membantu meningkatkan standar latihan dan disiplin dalam tim. Pengangkatan sumpah Dix sebagai WNI adalah langkah signifikan bagi karirnya dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapan kini tertuju kepada Dix untuk segera beradaptasi dengan tim dan membantu membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik di kancah internasional. Selanjutnya, berita kedua, Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah dengan mengalahkan Thailand 5-1 di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Nakhon Ratchasima pada 8 November 2024. Kemenangan ini tidak hanya memastikan Indonesia melaju ke final, tetapi juga menunjukkan performa luar biasa melawan tim peringkat 11 dunia. Pertandingan dimulai dengan Thailand yang langsung menyerang dan berusaha mendominasi permainan. Meskipun memiliki beberapa peluang, mereka gagal mencetak gol. Indonesia mengejutkan publik dengan gol pertama oleh Evan Somilena pada menit ke-8 setelah menerima umpan dari Rio Pangestu dan melepaskan tembakan keras yang tak dapat dijangkau kiper Thailand. Gol ini memotivasi pemain Indonesia untuk tampil lebih percaya diri. Meskipun Thailand terus berusaha menyamakan kedudukan, pertahanan Indonesia tetap solid. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 1-0 untuk Indonesia. Di babak kedua, performa timnas futsal Indonesia semakin meningkat. Brian Aik menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-22 setelah memanfaatkan umpan dari Evan. Thailand mencoba merespons, tetapi Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-27 melalui Brian Aik yang memanfaatkan kesalahan kiper Thailand.
Dalam upaya mengejar ketertinggalan, Thailand menerapkan strategi power play dengan menarik keluar kiper mereka. Namun, strategi ini justru menguntungkan Indonesia, di mana Rio Pangestu mencetak gol keempat pada menit ke-33. Meskipun Thailand berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-37, Firman Ardiansyah menambah gol kelima untuk Indonesia. Hanya 1 menit kemudian, menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Kemenangan ini merupakan pencapaian signifikan bagi timnas futsal Indonesia dan menandai akhir dominasi Thailand di Piala AFF Futsal setelah 9 edisi berturut-turut sebagai juara. Evan Somilena tampil impresif dengan 1 gol dan 2 assist, sementara Brian Ek menjadi bintang lapangan dengan 2 gol penting. Indonesia akan menghadapi Vietnam di final pada 10 November 2024 setelah Vietnam mengalahkan Australia 5-4 di semifinal lainnya. Berita terakhir datang dari timnas Indonesia yang telah memulai persiapan untuk menghadapi laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 10 November 2024. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 15 November melawan Jepang, diikuti oleh pertandingan kedua melawan Arab Saudi pada 19 November. Keduanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa semua pemain diharapkan dapat berkumpul tepat waktu, meskipun beberapa dari mereka masih terlibat dalam kompetisi klub hingga tanggal 9 dan 10 November. Misalnya, Jay Ijes dan Calvin Verdong masih memiliki pertandingan yang harus dijalani sebelum bergabung dengan tim nasional. Meskipun demikian, pelatih optimis bahwa tim akan siap untuk kedua laga tersebut. Shin Tae-yong juga berencana untuk memanggil 1 pemain tambahan, menjadikan total skuad menjadi 28 pemain. Pemain yang dimaksud ialah Kevin Dix, yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa meskipun menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia tetap mengincar poin dalam kedua pertandingan tersebut. Saat ini Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan sebelumnya dan berharap untuk mendekati target 15 poin yang ditetapkan untuk kualifikasi ini. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil positif dalam 2 laga krusial ini